Halo pemirsa, pada episode yang ketiga public speaking ini kami memberikan tutorial bagaimana cara mempersiapkan public speaking, baik itu untuk berpidato, berpresentasi, atau berbicara di hadapan khalayak. Pada episode yang pertama kami sudah menyajikan public speaking dalam bentuk overview. Pada episode yang kedua, kami menyajikan retorika sebagai bagian dari public speaking. Dan episode yang ketiga ini kami memberikan tutorial bagaimana mempersiapkan sebuah public speaking yang benar. Pada episode selanjutnya, tutorial ini akan mengupas public speaking dari berbagai aspek secara praktis dan mendalam. Sebelum kami melanjutkan tutorial ini, kami berharap kepada pemirsa yang belum mengklik subscribe, kiranya sudi memberikannya, agar channel ini dapat eksis, memberikan dan berbagi ilmu dengan pemirsa khususnya tentang public speaking. Salam jumpa kembali dengan channel kita Sang Widya Iswara. Kali ini kita akan membahas tentang public speaking dengan tema persiapan public speaking. Ketika Anda menerima sebuah undangan berbicara, baik untuk forum resmi maupun forum tidak resmi, langkah yang pertama kali yang harus Anda lakukan adalah mempersiapkan diri Anda. Persiapan itu terdiri daripada persiapan materi dari apa yang akan Anda sampaikan nantinya, persiapan fisik, dan persiapan alat-alat bantu untuk mendukung kelancaran dari proses public speaking Anda. Persiapan adalah kunci sukses di balik semua presentasi ataupun berbicara di hadapan umum. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pintas untuk menuju kesuksesan presentasi maupun berpidato, hanya melalui suatu persiapan yang mumpuni. Dalam public speaking, apakah itu berpidato ataupun presentasi, persiapan adalah segala-galanya. McNamara mengatakan presentasi yang sukses ibarat kita melihat gunung es. Puncak es yang terlihat indahnya itu yang nampak hanya 10% di atas permukaan laut misalkan. Sedangkan yang 90% adalah berada di bawah permukaan laut. Yang 90% inilah merupakan basic dari gunung es itu agar tetap eksis dan tetap tidak tenggelam dan tetap mengapung. Oleh karena itu, persiapan di dalam public speaking juga kita ibaratkan seperti kita melihat gunung es tadi itu. Persiapan merupakan basic untuk kesuksesan dari public speaking Anda. Oke, ada beberapa ungkapan yang dikemukakan oleh para tokoh internasional maupun para pakar tentang persiapan public speaking. Antara lain bisa kita kutip di sini adalah gagal mempersiapkan maka berarti Anda mempersiapkan kegagalan. Moto ini harus diterapkan untuk persiapan pidato maupun persiapan presentasi Anda. Di samping itu ada lagi ungkapan yang keluar pada zaman Romawi kuno dan kami menganggap ini masih relevan untuk sekarang, yaitu quisendit sine labore, discernit sine honore, yang artinya siapa yang naik mimbar tanpa persiapan maka dia akan turun tanpa kehormatan.
Moto lain yang mungkin relevan dengan persiapan dapat kita kutip dari seorang Presiden Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln. Dia mengibaratkan persiapan berpidato itu adalah ibarat dia menebang pohon. Jika saya menebang pohon selama 8 jam, maka saya perlu mengasah kapak saya selama 6 jam. Artinya apa? Bahwa persiapan itu adalah untuk bisa suksesnya langkah-langkah selanjutnya. Begitu juga ungkapan dari seorang pakar komunikasi dan pakar motivasi yang bernama Dale Carnegie. Beliau mengatakan, pidato yang telah dipersiapkan 9/10-nya akan tersampaikan. Oleh karena itu, jangan dianggap remeh tentang persiapan presentasi maupun berpidato di hadapan orang. Persiapan adalah merupakan senjata paling ampuh sebelum kita tampil di depan orang banyak atau di atas podium. Alasan lain kenapa kita harus melakukan langkah persiapan sebelum kita tampil dapat kita ibaratkan seperti menembak tanpa sasaran. Peluru mungkin bisa kita tembakkan dan peluru bisa keluar dari senjata kita, namun tidak akan mengenai sasaran apapun karena kita tidak punya sasaran. Hasilnya cuma bising dan tidak bermakna. Jangan coba-coba memberikan presentasi, apakah itu pidato maupun berbicara di depan khalayak tanpa sebuah persiapan yang memadai. Oleh karena itu, jika dilakukan juga berpidato tanpa persiapan, ibaratnya kita sama dengan menggali kuburan buat diri kita sendiri. Mengingat pentingnya persiapan ini, kita dapat mencontoh Perdana Menteri Inggris Churchill. Dia mempersiapkan pidatonya di depan parlemen cukup lama dan malah kata demi kata, kalimat demi kalimat dipersiapkan sedemikian rupa. Hasilnya apa? Setelah dia tampil dan berbicara di depan forum di parlemen, maka dia mendapat sambutan sambil berdiri. Keuntungan bagi seorang public speaker mempersiapkan pidatonya atau presentasinya adalah dia dapat menghemat waktu. Yang kedua, dia dapat mengurangi nervous, grogi dengan panggung sebelum mereka tampil. Satu hal lagi yang perlu Anda ingat dalam mempersiapkan materi pidato maupun presentasi Anda, terutama dalam memilih tema dan judul. Lakukanlah melalui seleksi yang seksama dan sesuaikan dengan tujuan serta situasi kondisi audiens. Pilihlah bahasa yang sederhana dan mengandung saran yang merupakan alternatif. Selanjutnya, Anda harus pandai mengolah bahan-bahan dan menyampaikannya dengan gaya yang membedakan. Sekarang mari kita lihat langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan di dalam persiapan public speaking. Langkah pertama adalah menganalisa calon pendengar. Dengan mengetahui siapa pendengar Anda akan memilih informasi dari pengetahuan tentang subjek yang relevan. Maka analisa peserta adalah langkah vital di dalam mempersiapkan presentasi atau pidato Anda. Lakukanlah secermat mungkin untuk menganalisis peserta, dan analisis pendengar dapat dilakukan dengan menghubungi organizer
baik pribadi maupun melalui kontak telepon, atau bisa juga dengan meminta daftar hadiah. Jika memungkinkan, baca clipping koran tentang isu di mana peserta terlibat dan lain-lain sebagainya. Menyamaratakan seluruh peserta tidaklah dianjurkan. Anda harus tahu spesifik mungkin tentang peserta, mulai dari minat, tingkat pendidikan, latar belakang sosial, kecenderungan politiknya. Lakukanlah analisa peserta sebelum memilih informasi dari pengetahuan Anda tentang masalah dan sebelum merencanakan presentasi. Langkah yang kedua adalah mengumpulkan bahan serta menyortirnya dan dicoba dihubung-hubungkan satu sama lain yang relevan. Setelah itu berikan komentar bagi bahan yang sudah kita pilah-pilah tadi. Hal yang perlu diperhatikan adalah lakukan pengumpulan bahan jauh-jauh hari sebelumnya. Sering kita temui banyak orang yang menyampaikan isi pidatonya dengan materi yang dangkal. Kenapa? Karena persiapannya yang tergesa-gesa. Kumpulkan bahan sebanyak mungkin, sebab bahan tersebut di samping sebagian dapat dipergunakan sekarang dan sisanya juga dapat dipergunakan pada kesempatan yang lain. Bahan atau sumber informasi dapat dicari di samping perpustakaan, juga di Google dan di tempat-tempat lain sebagainya. Bahan yang dikumpulkan dicatat dan disebutkan sumbernya. Dalam hal menyortir dan menyusun bahan pidato, Anda harus mencerminkan suatu gambaran umum yang paling terkait dan tidak terpotong-potong. Yang perlu dirumuskan dulu adalah bagian utamanya. Setelah itu baru bagian pembukaan dan bagian penutup. Bagaimana Anda bisa membuat penutup dan pembukanya sebelum Anda tahu inti materi tersebut? Pertanyaannya, kenapa yang perlu kita rumuskan dahulu adalah bagian utama atau bagian inti presentasi atau pidato Anda? Setelah itu baru dirumuskan pendahuluan dan penutupnya. Kenapakah demikian? Jawabnya adalah sebab kata pembukaan adalah untuk mengantar orang kepada isi pokok pidato kita. Apabila bagian utama belum dirumuskan, maka bagaimana mungkin kita merumuskan kata pembukaan dan kata penutupan? Mulailah merancang pidato sementara Anda dan perbaikan soal gaya pada bagian utama pidato Anda. Setelah dirumuskan, maka lakukanlah perbaikan-perbaikan kecil. Sesempurnanya konsep pidato, pasti masih ada kekurangannya. Oleh karena itu, tetap ada perbaikan. Selanjutnya, lakukan finalisasi untuk membuat atau menentukan kata kunci pidato Anda. Berikutnya, coba mulai menghafal kata-kata kunci tersebut dan beri penjelasan, termasuk urutan-urutannya. Dalam menyusun pidato, perlu diperhatikan proporsi dari bagian-bagian pidato itu. Pendahuluan jangan lebih dari 10%, intinya atau isi pidatonya 80%, dan penutupnya jangan lebih dari 10%. Oke. Selanjutnya, lakukan latihan dengan mengikuti susunan pikiran yang logis dan bukan menghafal kata per kata.
Pesan yang Anda susun harus terstruktur agar sesuai dengan peserta. Contoh dan bahkan lelucon yang akan Anda lemparkan harus tertata dengan cermat. Ini hanya dapat dilakukan jika Anda tahu benar siapa audiens Anda. Di samping itu, Anda jangan segan-segan menanyakan kepada organizer apa yang ingin diketahui audiens Anda, apa minat mereka. Gunanya adalah agar pesan Anda diolah sesuai dengan kehendak audiens. Di samping hal tersebut di atas, Anda harus mengetahui juga tentang lokasi di mana acara itu dilaksanakan. Anda disarankan untuk meninjau lokasi tempat pelaksanaan public speaking Anda. Jika Anda berharap kelancaran penampilan di dalam ruangan tersebut, maka Anda sudah memahami seluk-beluk lokasi atau ruangan tersebut. Di mana Anda akan berdiri, di mana Anda akan tampil, di mana screen-nya, di mana tempat pemasangan LCD-nya. Ketika Anda berdiri memberikan pidato atau presentasi, tentu Anda menginginkan audiens Anda fokus untuk memperhatikannya. Anda mungkin tidak dapat melakukannya jika merasa khawatir tentang mikrofon, bagaimana menyalakan lampu, atau apakah LCD sebagai alat bantu Anda bekerja dengan baik. Sebelum melaksanakan presentasi, sebaiknya Anda meninjau lokasi. Apakah ruangannya ber-AC? Sebab ini penting bagi penyaji dan peserta. Misalnya, jika lokasinya di tengah kota dan di pinggir jalan, maka Anda dapat memastikan akan banyak gangguan atau noise. Jika kenyataannya demikian, maka Anda masih sempat membicarakannya dengan organizer untuk mengantisipasinya. Jika memungkinkan, peninjauan lokasi mencakup juga pemeriksaan tempat duduk dan layout ruangan tempat duduk serta meja yang sesuai dengan keinginan Anda. Di samping itu juga kita perlu memperhatikan tentang waktu tampil kita. Apakah kita tampil pada pagi hari atau kita tampil setelah makan siang? Jika kita tampil pada pagi hari, kita dapat memberikan materi pesan sepadat-padatnya dan yang berat-berat juga bisa kita sampaikan. Namun jika kita tampil setelah makan siang, maka kita perlu untuk menyesuaikan pesan kita sesuai dengan kondisi ketika itu. Kenapa demikian? Karena peserta sudah melewati puncak perhatian dan mereka merasa gelisah sehingga ingin minum atau ingin pulang ke rumah. Oleh karena itu, pesan yang kita sampaikan harus sesuai dengan kondisi saat. Langkah terakhir di dalam persiapan adalah latihan. Apa saja yang perlu kita latih? Ada dua yang perlu kita latih. Yang pertama adalah melatih menyajikan. Mulai dari melatih menyajikan pendahuluan atau pembukaan sampai kepada melatih penutupan. Yang kedua adalah melatih fisik kita, terutama mulut, wajah, anggota tubuh lainnya sebagai alat ekspresi. Bahwa mulut yang terlatih dapat menghasilkan kualitas suara mulai dari lafaz, artikulasi sampai kepada intonasi yang memikat.
Sedangkan wajah dengan ekspresinya juga dapat memikat dan memberi arti bagi audiens. Wajah dengan ekspresinya yang juga dikatakan mimik akan dapat mengungkapkan kandungan hati secara menawan. Begitu juga dengan bahasa tubuh, dengan gerakan yang tepat dapat memperjelas pesan yang disampaikan atau memberi penekanan serta memperkuat maksud peserta. Latihan ekspresi ini akan dibahas secara khusus pada sesi selanjutnya. Dalam tahap persiapan, saya menyarankan kepada Anda harus melakukan gladi resik. Kenapa latihan atau gladi resik ini kita butuhkan? Karena ini akan meningkatkan kepercayaan diri Anda nanti kalau tampil. Yang kedua, Anda akan lebih mengenal materi-materi yang akan Anda sajikan nanti. Yang ketiga, lebih memahami materi yang tepat dari berbagai materi yang akan Anda sajikan. Dan mampu menggunakan audio visual aids dengan lebih baik. Dan selanjutnya Anda dapat mengantisipasi masalah yang mungkin timbul. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah Anda dapat mengukur timing atau waktu yang sudah dialokasikan kepada Anda. Jadi nantinya tidak ada materi yang belum tersajikan karena waktunya habis. Nah, ingat bahwa gladi resik menurut saya adalah